Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian daripada itu yang selalu kita muliakan guru kita, para mursyid dan para khalifah, kaum bapak dan kaum ibu, sidang jemaah, para muridin dan salikin yang insyaAllah mudah-mudahan menjadi muradin pencari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang kita cari Allah bukakan jalan itu untuk kita bersama-sama dan kita pun sampai kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Pertama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artian bersyukur itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, akan Allah tambah nikmatnya. Tetapi siapa yang ingkar atas nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kita dituntut oleh Allah bersyukur kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu, orang bersyukur itu terbagi dua. Ada yang bersyukur kepada pemberiannya, ada yang bersyukur kepada sang pemberi. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, bersyukur kepada Allah kah atau kepada pemberiannya? Pemberiannya. Kalau masih bersyukur kepada pemberiannya, kita tidak akan tetap menjadi orang bersyukur. Kenapa? Karena yang kita syukuri nak tuju dah awak. Bersyukur awak ni. Tak tuju dah awak, nak bersyukur ni. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih bersyukur atas pemberiannya, berarti kita masih orang awam. Tetapi kalau bersyukur kepada sang pemberi, inilah orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak dan Ibu. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Dan boleh juga bersyukur kepada pemberiannya, tapi dahulukan Allah. Boleh juga kita bersyukur kepada orang yang melalui pemberian Allah itu melewat ini. Berterima kasih ke orang itu, hakikatnya harus kepada Allah dahulu. Kita bersyukur kepada orang itu, karena melalui orang itulah nikmat Allah tercurah ke awak Bapak dan Ibu. Jadi inti bersyukur itu setiap saat, nikmat Allah tak pernah berhenti kepada setiap pribadi awak, maka kita pun harus bersyukur tanpa berhenti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita abdan syakirin, budak yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana makna bersyukur setiap saat? Maka setiap nafas awak, setiap detak jantung kita, setiap denyut nadi kita, selalu ingat kepada sang pemberi nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saja Bapak Ibu dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipandang oleh Allah menjadi budak yang selalu bersyukur kepadanya. Sebab Bapak Ibu, salah satu nama Nabi itu abdan syakirin, budak yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pun hal yang demikian mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita sandarkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliaulah yang pantas dipuji. Beliau kenapa? Beliau itu maha sempurna Bapak dan Ibu. Tidaklah sempurna rasa syukur kepada Allah, malah tertolak rasa syukur itu kepada Allah
tanpa bersyukur kepada yang melalui, yang menjalankan syukur itu. Penyebab kita mendapat nikmat itu. Siapa penyebab pendapat nikmat yang hakiki? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Muhammad itulah pembawa nikmat Allah. Beliau bergelar rahmatan lil alamin. Beliau itu benar yang membawa nikmat Allah itu turun. Beliau itu benar yang membawa rahmat Allah tu. Berarti bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula kepada sang pembawa nikmat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bangun, mari hidupkan kalbu kita kembali. Mari kita berselawat terlebih dahulu sebelum kita membuka pengajian pada malam hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa alana wa awladana wa jami'a masyayikhna wa muallimina wa talabatana wa talibatina fi yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina bi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ahadzatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habiballah Al-Mahdi Khalifatullah wa ja'alna nahnu ya Allah min ahlillah. Allahumma ya ahadas salli ala Sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahadas salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahadas salli ala Sayyidina Al-Mahdi Khalifatika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Ahad. Kemudian daripada itu Bapak Ibu, setelah kita buka kalbu kita dengan selawat kepada Rasulullah SAW, mari kita buka seluas-luasnya kalbu kita dengan membacakan Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Pertama sekali kita niatkan untuk sang kekasih kita Rasulullah SAW. Kemudian untuk para guru-guru kita yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian untuk ibu bapa kita masing-masing, sanak saudara kita, kawan-kawan kita, jemaah kita, seluruhnya tanpa kecuali, teristimewa untuk ruhi, untuk ruh kita masing-masing. Yang terpenting, yang tak terlupakan pula, seluruh orang-orang yang membenci, orang-orang yang memusuhi kita, mari pun kita fatihai bersama-sama. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi wa jasadi al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya mujib wasailin. Bapak dan Ibu, selama ompek bulan ini Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumat di awal, Jumat di akhir, kita akan mengaji maulid itu. Banyak dibaca tentang maulid Nabi itu Bapak Ibu, baik secara zahir maupun secara rohaninya akan kita sampaikan bersama-sama lah 2 kali Jumat, 3 je kini kita mengaji tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Tentu nantinya Bapak Ibu, pertama sekali tentu Ustaz Asnan nanti akan menyampaikan kepada kita bersama-sama. Tapi sebelum Ustaz Asnan menyampaikan Bapak Ibu, perlu kami garis bawahi sebenarnya kesimpulan melahirkan sosok Muhammad itu pada diri awak. Muhammad itu, Rasul itu rahmatan lil alamin. Itu nama zahirnya. Nama batin beliau Rahmatullah. Nama ruh. Salah satu nama ruh Rasulullah itu Rahmatullah. Nama jasad beliau rahmatan lil alamin. Jadi 2 itu aja kita ambil Bapak Ibu lah di bawah sadu. Lahir sosok Muhammad ke diri awak. Apa itu rahmatan lil alamin? Pembawa rahmat hidup awak dari dunia ya. Membawa rahmat ke seluruh makhluk Allah. Nak merusak hidup awak di muka bumi ini.
tidak merusak alam, tidak merusak orang, tidak merusak binatang. Semuanya kita kasihi Bapak Ibu. Kalau kita samakan jawab Bismillahirrahmanirrahim. Rahman je, Rahim je. Jadi rahmatan lil alamin itu sifat rahmannya Allah yang tajalli kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, tidak ada rumus kebencian di hati awak. Tak ada awak benci ke orang. Apalagi dendam, benci tak ada, jangan dendam. Semua orang kita sayangi, walaupun bentuknya, walaupun orang itu menyakiti awak, tetap kita sayangi dalam artian kita doakan kebaikan dari Bapak Ibu. Iko yang katakan rahmatan ya alamin. Iko kita harus kita tanamkan ke setiap pribadi Bapak Ibu. Siapapun dan pernah benci. Makanya Musa mengajak kita Bapak Ibu, Fatihah saja mari kita Fatihah pula orang-orang yang membenci awak, musuh awak, yang menyakiti awak, Fatihah itu Bapak Ibu. Jangan pernah kita melaknat orang-orang itu, tetap kita berikan doa-doa yang terbaik. Doakan Fatihah segala macam. Lebih bisa kita melakukan itu, Bu. Bawa sawak dilawan itu, buang kebencian ke orang lain. Buang kebencian, mari kita rahmatan lil alamin. Itu salah satu pertama. Jadi rahmatan lil alamin itu Bapak Ibu, kehadiran awakku menyejukkan. Kehadiran awakku menyenangkan dia orang. Yang tak rahmatan lil alamin bah, muak orang buat sebaik. Datang dah tiba lah pajar. Macam itu je orang awak. Tapi rahmatan lil alamin juga tak ada awak leh. Tak lomak hati ni. Tak ada lo, tak rame. Itu bahasa gini Jadi kalau tak ada inyo, tak ada apa aku tak lomak siko jaan. Apa itu? Itu kita buku dalam diri kau. Bahasa caranya, bagaimana cara menghabiskan kebencian orang tu kawan? Maka caranya kita tidak membenci. Kita balas dengan kebaikan ni Bapak dan Ibu. Atau yang rahmatan lil alamin yang harus kita perjuangkan. Itu umum kasihajo. Tak masuk di orang bermaksiat. Tak masuk kepada orang di luar agama, tetap awak rahmah dengan Bapak dan Ibu. Apalagi seagama, apalagi sepengajian. Aku sepengajian bercokak je, berketik-ketik hati je, memperburuk-buruknya kau je. Berarti dah rahmatan lil alamin semua. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmatullah. Apa itu rahmatullah? Rahimnya Allah. Jadi Rahman Rahim itu kan nama Allah. Jadi Rahman Rahim itu nama Allah tu Allah berikan ke Rasulullah. Bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum kan. Jadi Rasulullah itu cinta kepada orang beriman. Cintanya kepada orang yang satu akidah. Awak lagi beriman lagi. Beriman secara umum. Jadi orang kita sama-sama beriman, dia saling mencintai. Tak saling membenci. Dia tak saling memperburukkan. Dia tak saling mencari kekurangan. Kalau model itu belum termasuk iman. Apalagi kita lah mengaku orang bertarikah. Orang lah mengaji kalbu. Orang lah yang berzikir di kalbu. Bertarikah awak si Bapak Ibu. Terjadi jo cekcok. Berarti orang bertarikah pun tak jual aman sebenarnya. Lalu keluar rahmatullah ini. Banyak juga tersinggung. Banyak juga nan serta Bapak Ibu. Apalagi yang lebih parah. Apa dah? Menghina guru di belakang. Bonci ke guru di belakang. Itu banyak. Yang memburuk guru. Banyak yang lari model itu. Tapi itu memang dibuat Allah model itu Bapak Ibu. Murid ada misalnya 110 yang kesuksesan. Kenapa? Karena murid kedua ada yang sodik kizib ya. Murid yang sodik adalah sesuai zahir jabatin. Apa maksudnya? Di belakang guru, di muka guru, nyot tetap berguru. Itu sodik.
Di belakang guru nak nyoba maju, apalagi di muka guru. Tapi yang murid kizib di muka guru nak lang selo sipu ni kasok-kasok lonyop lo. Belakang guru itu podium. Tu murid kizib nombor 4. Yang sodik sesuai zahir dan ada tak ada guru alaf ataupun lebih parah mati dah guru. Juga tetap sodik ke guru. Jadi intinya berguru tu Bapak Ibu, yang terpenting berguru sebenarnya lai tasdik ke guru lah dia tuan. Percayalah ke guru, faham itu je lah dia. Itu lebih copek usulnya daripada kita berzikir tapi kita nak sodik ke guru Bapak dan Ibu. Lai percaya je kecil, percaya. Itu tu sodik. Jadi murid tu sodik yang pertama, adonan sodik cakap sesuai zahir jo batin di belakang guru, di muka guru, inyo percaya jo kecek guru ni. Yang lebih tinggi adalah murid tu siddiq. Cakap sodik kini siddiq. Apa tu siddiq? Tanpa syarat. Ngecek dan ngecek gurunya percaya je ni betul. Nak ngecek nak gurunya percaya je tu. Siapa buktinya? Abu Bakar. Abu Bakar tu dia bergolah siddiq. Kenapa? Tak nak mengecek Isra Mi'raj, kejadian Isra Mi'raj. Siapa yang berkata Muhammad mengecek? Lebih itu percaya dia. Perjalanan Isra Mi'raj tu dia cerita ke Abu Bakar. Percaya ke Abu Bakar? Siapa yang cerita? Rasulullah. Kalau Rasulullah sekali kecek itu 1000 kali itu percaya je dia tu. Tu nan siddiq Bapak Ibu. Tu yang tanpa syarat tu. Jadi kita setidaknya menjadi murid yang sodik lah Bapak Ibu. Jadi rahmatan lil alamin, rahmatullah. Jadi antara awak Bapak Ibu, kita berkhidmat lah ni. Khidmatnya kita kepada guru, kita senangkan guru. Bacaranya boleh jadi jo materi, boleh jadi jo apatiyah, jo doa-doa kebaikan. Itu sama Bapak dan Ibu. Abu Bakar, sahabat yang ompek tu Bapak Ibu, atau sahabat terdekat Nabi itu, khidmatnya adalah ke Rasulullah. Bagaimana khidmat Abu Bakar ke Rasulullah? Ketika Rasulullah memerintahkan bawa harta untuk orang, diangkut Abu Bakar sado. Jauh boleh kita nak biko dan ku. Hai Abu Bakar, yang kau bawa hartamu semuanya. Betul Rasulullah. Apa yang kau dimakan, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Cinta engkau dan cinta Allah ya Rasulullah. Itu lebih berharga dari harta yang diberikan Allah kepada kami. Habis Bapak Ibu. Jadi sahabat tu habis dia Rasulullah. Guru kini tak umum habis murid. Tak ada. Jadi itu bukan dituntut, tapi murid itulah sahabat yang sukses ya Bapak Ibu. Nombor habis ada. Jadi guru pun tak menuntut murid itu. Itu maksudnya salah lah Bapak Ibu. Kau minta cuti lu ya. Dia betul itu maksudnya. Begitulah sebenarnya. Atau contoh Bakar Bapak Ibu. Jadi khidmat itu dua kita. Berkhidmat kepada guru dan berkhidmat kepada saudara kawan. Asal khidmat kepada saudara awak. Awak sepengajian. Kok lepayahnya kita bantu. Kok susahnya kita tolong. Itu nak khidmat antara kita sama kita. Guru pun berkhidmat ke anak murid. Guru pun berkhidmat Bapak Ibu. Apa khidmat guru ke murid? Mengajarkan, bertaklim, menyampaikan kajian kepada awak. Tandanya berkhidmat, kan ada upah. Dan ngaji saya gini, lugu 1,000 seorang, kan itu je guru. Guru pun berkhidmat. Apa khidmatnya? Menyampaikan ilmu. Ilmu kumahana. Bagi-bagi aja. Ini khidmat bahasa doa. Guru khidmatnya mengajarkan, murid khidmat pula meminta ilmu kepada guru itu Bapak. Dan kita sama murid pun berkhidmat Bapak dan Ibu. Jadi itulah kesimpulan, salah satu kesimpulan bisa kita ambil dari rahmatan lil alamin atau rahmatullah. Kata kuncinya tergabung keduanya, rahmatan lil alamin dan rahmatullah. Mulai dari rahmatullah akan dapat rahmatan lil alamin. Jadi barulah muncul kata-kata al-jama'atur rahmah wal fikratul azab. Berjemaah itu rahmat, bacore-bore itu azab.
Ia lebih itu kenyataannya. Ia lebih itu. Jadi orang berjamaah di semua masjid buat seorang. Ia lebih dapat rahmatnya. Banyak ini indah. Ada tu. Namun syarat masjid ni. Jangan di masjid orang halkah, orang disuruh zikir di kecilnya. La berjamaah yo. Le aman. Ndak ayo. Mempaburu-burunya ko jo. Tidak. Jadi apa sebenarnya jamaatul rahmah itu? Al-jamaatul rahmah yang dijemaahkan sebenarnya bukan fisik. Jemaahkan kalbu, satukan kalbu kita untuk mendapatkan cinta Allah. Satukan kalbu, berjemaahlah kalbu kita untuk satu jalan menuju Allah. Kalaulah setiap kalbu kinia yo lai untuk ke Allah sadu aman tak? Kan dia nak ke Allah sadu lah mengaji kalbu orang bapa dan ibu lah batal kini zikrullah lah Allah-Allahnya nyo di kalbu ternyata ndak jo satu. Berarti kenapa? Berarti kalbu tadi masih belum sempurna atau alun berasih le. Alun ditazkiyahkan le. Alun dia buang penyakit-penyakit jatuh le. Ibarat galih sudah minum tetolu je. Dan kita minum belum cakap minta air putih je itu. Ditambah je air tetolu galih kumur. Dan dia akan minum. Minta air tekak berapa itu? Jabiknya galih sisa tetolu je kau. Di sini putih dia minum. Air zam-zam lagi nak minum. Apalagi air putih biasa. Apa maksudnya? Maka sebelum kita masukkan nama yang suci, maka bersihkanlah tempatnya dulu Bapak Ibu. Sucikan tempatnya agar nang suci itu lokek di situ. Bagaimana cara mensucikannya? Tentu yang lebih parah buang segala macam penyakitnya, yang ringan-ringan, kecil ringan boleh yo. Apa? Hubud dunia, buang dari situ. Cinta ke anak, cinta ke laki, buang sado. Cukup cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan talak 3 dunia di hati Bapak dan Ibu. Baru kita bisa melahirkan Muhammad secara zahir, secara batinnya pada pribadi kita masing-masing. Itulah Bapak dan Ibu ulasan sedikit beribu Bapak Ibu. Selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Asnan. Kepada Ustaz Asnan kita persilakan dengan segala hormat.